Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang kebebasan informasi dan penghinaan. Baik, saya sendiri yaitu Usbah Maulana dan ada teman saya yaitu Rian Hidayatullah. Baik, yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang kebebasan informasi. Kebebasan informasi di sini adalah hak setiap individu untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi tanpa ada hambatan atau pembatasan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini terkait dengan hak asasi manusia dan diakui sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi. Terus di sini juga ada contoh mengenai tentang pelanggaran kebebasan informasi. Yang pertama yaitu sensor atau menyensor informasi oleh pemerintah atau institut lain tanpa alasan yang jelas. Contohnya, ketika pemerintah memblokir situs web atau media sosial tanpa alasan yang jelas atau melarang pemberitaan tentang topik-topik tertentu. Dan juga di sini juga ada contoh mengenai tentang pelanggaran kebebasan informasi yaitu manipulasi atau penyebaran informasi palsu atau hoax. Hal ini ketika data pribadi seseorang dikumpulkan dan digunakan atau dibagikan tanpa izin untuk persetujuan yang tidak jelas dari pemilik data. Kemudian ada nomor 2 yaitu tentang hubungan antara kode etik dan hukum dapat dipahami melalui 3 aliran pemikiran yaitu Naturek, Positisme, dan Samenpal yang akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Yang pertama itu ada Naturek atau hukum alam. Menurut aliran ini, kode etik dan hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu ada Samenfal. Aliran ini menganggap bahwa kode etik dan hukum saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Samenfal berpendapat bahwa hukum dan kode etik sama-sama dibutuhkan dalam menentukan. Dan yang terakhir ada positivism. Aliran ini memandang bahwa kode etik dan hukum alam dua hal yang terpisah dan sangat berbeda. Jadi, secara keseluruhan ketiga aliran tersebut memberikan pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara kode etik dan hukum. Namun pada dasarnya, kode etik dan hukum keduanya berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dan menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Yaitu yang ketiga, ada implikasi hukum penghinaan yang berhubungan dengan kehormatan. Yang pertama yaitu ada pelanggaran hukum pidana. Dalam penghinaan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, terutama ketika tindakan penghinaan tersebut dilakukan secara terbuka dan merugikan kehormatan seseorang. Yang kedua yaitu gugatan perdata. Seseorang yang merasa dirugikan akibat tindakan penghinaan dan mengajukan gugatan. Lalu ada nomor 4 yaitu pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menjelaskan bahwa seorang yang secara terbuka merusak nama baik orang lain dapat dikenakan tindak hukum. Salah satunya ketik pasal 310 KUHP yang harus terpenuhi adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan ini adalah contoh kasus atas kehormatan dan hak nama baik seseorang yang memenuhi unsur perumusan detail pasal 310 KUHP, yaitu seorang selebriti merasa dirugikan akibat adanya tayangan televisi yang menuduhnya
melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Meskipun tuduhan tersebut tidaklah benar, ternyata televisi tersebut merusak reputasinya dan membuatnya kehilangan banyak pekerjaan. Selebriti itu tersebut mengajukan gugatan perdata terhadap stasiun televisi tersebut dan penutupnya. Kelima, ada penghinaan. Dapat diartikan sebagai tindak atau kata-kata yang merendahkan atau martabat, harga diri, atau juga reputasi seseorang atau kelompok. Tindakan atau kata-kata penghinaan biasanya ditunjukkan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang ataupun kelompok yang dapat menimbulkan rasa sakit hati, kesedihan, atau kemarahan. Kemudian dari nomor 5 tersebut ada contoh kasus penghinaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang siswa yang diberi julukan atau dijuluki dengan kata-kata merendahkan orang teman sekelasnya. Yang kedua yaitu seorang karyawan yang dihina oleh atasan atau rekan kerjanya karena kesalahan yang dianggapnya telah dilakukan. Yang ketiga yaitu seorang public figure atau tokoh masyarakat yang dicaci maki atau dihina di media sosial karena pernyataannya yang dianggap kontroversial atau tidak disukai oleh masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu seorang pelanggan yang dihina oleh pelayan atau penjual karena tampilan perilakunya. Yang terakhir yaitu nomor 5, seorang pasangan yang dihina atau dicela oleh pasangannya dalam suatu hubungan. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang etika dan studi kasus dalam hubungan masyarakat. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahannya dalam pembicaraan menyampaikan tentang studi kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.